Salam sejahtera bagi kita umat yang dikasih Tuhan, Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 sampai 15 ayat 31 menjadi bahan renungan bagi kita. Dan berdasarkan renungan santapan harian hari Rabu 8 Februari 2023, tema renungan hari ini adalah terkena getah. Satu bagian firman Tuhan dalam ayat yang ke-24 dari pasal yang ke-14 mengatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudara yang dikasih Tuhan, getah adalah sacair pekat dari batang kayu, buah-buahan, dan sebagainya yang bersifat melekat. Akan terasa sangat tidak enak kalau getah itu melekat pada kita, apalagi kalau kita kena getah dari makanan yang tidak kita sukai. Riwayat beberapa raja yang memerintah Israel di antara tahun 792 sampai 731 sebelum Masehi menunjukkan bagaimana rakyat Israel merasakan getah dari pemerintah yang tidak menghormati Allah. Saudara, Yerobeam memerintah kerajaan Israel selama 41 tahun lamanya. Namun, ia tidak memanfaatkan waktu itu untuk membangun fondasi iman yang teguh. Kemegahan dan kebesaran kerajaan Israel yang kemudian akan diwariskan kepada beberapa keturunan selanjutnya. Hanyalah keagungan semu, di mana yang kaya menjadi makin kaya, sementara yang miskin menjadi makin miskin. Saudara, selama pemerintahan para raja, yakni selama sekitar 73 tahun dan 7 bulan, bangsa Israel hanya mendapat getah dari tindakan para raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Kehidupan rakyat dibebani oleh keputusan-keputusan politik yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Semua itu makin membuat bangsa Israel tidak dapat menikmati anugerah dan kebesaran Allah. Para raja yang seharusnya menjadi hamba Allah untuk kebaikan rakyat, justru diperhamba oleh nafsu dan kerakusan mereka sendiri. Saudara, perilaku para raja itu telah mengakibatkan orang Israel akhirnya menjadi berdosa pula. Demikian firman Tuhan mengatakan. Saudara, jikalau kita adalah bagian dari kerajaan itu, bagaimanakah kita menjaga dan memelihara diri supaya tidak jatuh ke dalam godaan di sekeliling kita? Saudara, pemazmur memberi nasihat. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Sungguh kita perlu untuk terus mengikat hidup iman kita dengan firman Tuhan dan mengaitkan setiap pergumulan kerohanian kita di dalam kasih anugerah Allah. Saudara, satu bagian yang penting untuk kita melalui perenungan firman Tuhan ini, diri kita jaga dengan firman, bekali dan terus memandang kepada Allah, memandang kepada pribadi yang memberikan kehidupan pada kita, supaya kita terjaga dengan baik. Karena demikian kita bisa menyaksikan kebaikan bagi orang lain, meneladankan kebaikan bagi orang lain untuk tetap berserah kepada Allah. Demikian juga halnya kita menjaga diri sehingga tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan di sekitar kita yang justru membawa kita jauh dari Allah. Firman Tuhan, jaga relasi dengan Tuhan dan pandang terus kepada Allah pemberi hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat berserah kepadamu dan terus mengharap bimbingan, perlindungan darimu. Karena itu, ini kami umat-Mu. Pimpinlah kami dan tuntunlah hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sepenuhnya berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.